Lu tau Siprus nggak? Siprus ini merupakan pulau di bawahnya Turki sama sedikit di bawahnya Yunani tuh. Nah, Siprus ini sebenarnya sebuah negara, cuman sekarang Siprus ini kebelah dua. Ada Siprus Selatan sama Siprus Utara. Bedanya apa? Kalau Siprus Utara itu merupakan Siprus yang isinya itu orang-orang Turki bisa dibilang. Dan mereka ini ya sangat pro Turki lah. Sementara Siprus Selatan ini merupakan Siprus yang officially diakui oleh dunia. Jadi kalau kita ngomongin negara Siprus yang sebenarnya diakui dunia, itu Siprus Selatan nih. Ini merupakan Siprus yang condongnya ke Yunani. Ya kehidupan di Siprus ini unik karena satu pulau tapi utara sama selatan itu benar-benar beda kehidupannya. Yang satu kehidupannya kayak di Eropa, yang selatan tuh, yang utara itu mirip Turki banget. Jadi ceritanya nih Siprus itu dulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Nah, cuman tahun 1878 jatuh ke tangan Inggris. Fast forward panjang ke depan, Siprus ini merdeka menjadi sebuah negara tahun 1960. Nah, cuman ya tahun 1974 ada kudeta dari kelompok yang pro Yunani dia. Jadi kelompok ini itu memberontak, dia pengen kudeta pemerintahan yang sah supaya apa? Supaya Siprus ini bisa gabung aja ke Yunani. Daripada jadi sebuah negara udah mendingan gabung aja ke Yunani. Nah, cuman hal ini tuh ngebuat Turki jadi marah. Ya Turki marah lah karena di Siprus itu juga banyak orang keturunan Turki. Dan Turki ini merasa mereka itu punya hak untuk intervensi seandainya Siprus ini pengen diganggu kedaulatannya. Karena Turki merujuk kepada International Treaty of Guarantee tahun 1960. Tahun 1960 pas Siprus ini merdeka, Turki ini disebut perjanjian tersebut punya hak intervensi untuk melindungi komunitas Turki Siprus jika ada ancaman. Dan menurut pemerintah Turki, proses kelompok pro Yunani ini mau kudeta pemerintah yang sah itu merupakan ancaman untuk komunitas Turki Siprus. Ya make sense juga. Dan akhirnya mereka berantem sampai sekarang. Sampai akhirnya PBB turun tangan. Jadi sekarang sampai PBB itu Siprus dibagi dua. Dibagi ada yang Siprus Selatan, ada juga yang Siprus Utara. Dan juga dibikin ada green line-nya gitu loh. Zona-zona aman. Bahkan ibu kotanya pun Nicosia itu dibagi dua. Jadi ada Nicosia yang merupakan part of Siprus Selatan, ada juga Nicosia yang merupakan bagian dari Siprus Utara. Kalau Siprus Selatan disebutnya Republic of Cyprus. Pakai uangnya apa? Makanya euro karena mereka juga merupakan anggota Uni Eropa. Sementara yang utara disebutnya itu Turkish Republic of Northern Cyprus. Nah, masalahnya nih ya, Turki Utara ini secara dunia internasional hanya diakui oleh Turki aja. Dan mereka ini secara ekonomi sebenarnya diembargo. Jadi mereka tuh butuh barang-barang impor ya bergantung kepada Turki aja. Kehidupannya tidak semodern yang Siprus Selatan. Ya sebenarnya di Turki Utara juga bisa juga duitnya pakai duit euro bisa. Cuman yang official itu lebih ke Turkish lira. Ya karena mereka ini kan Turki banget lah pokoknya. Secara agama pun beda. Kalau yang selatan ini merupakan orang Yunani ortodoks bisa dibilang. Sementara yang utara kehidupannya itu lebih Islam. Dulu sebelum berantem-berantem gini sebenarnya masalah pertikaian antara orang Turki dan orang Yunani itu udah kental. Memang di sana itu orang Turki sama Yunani agak gontok-gontokan lah, begitupun di bolanya. Jadi dulu itu waktu awal ada Liga Siprus, itu ada tuh klub yang Turki, ada juga klub yang Yunani. Sampai-sampai karena orang Turki ini merasa liganya itu pro Yunani, yang Turki ini bikin liga tandingan. Dan akhirnya berantem panjang lah ceritanya. Akhirnya bisa dibilang semua klub ini menjadi alat politik juga gitu.